Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Olifatul Jannah dengan NIM 231105030018. Program Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dalam Islam dapat diartikan sebagai penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum, kepada pihak yang berhak menerima. Fokus dari distribusi pendapatan Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut. Urgensi distribusi dalam perekonomian. Distribusi menempati posisi penting dalam sistem ekonomi Islam, sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini mencakup semua aspek, baik aspek ekonomi, aspek sosial, dan politik. Permasalahan ekonomi seperti kesenjangan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, pengangguran, bahkan kemiskinan dapat disebabkan oleh kegiatan distribusi yang tidak berjalan dengan semestinya. Prinsip-prinsip distribusi pendapatan dalam Islam ada 5. 1. Halal dan haram. Pendapatan harus diperoleh dari sumber yang halal dan tidak melanggar hukum Islam. Segala bentuk pendapatan dari perjudian, riba, penipuan, dan aktivitas haram lainnya dilarang. Dan yang kedua ada keadilan dan kejujuran. Dalam berbisnis atau bekerja, umat Islam diajarkan untuk berlaku adil dan jujur. Dan yang ketiga ada riba. Islam melarang praktik riba, yaitu mendapatkan keuntungan dari pinjaman dengan bunga. Pendapatan yang diperoleh dari riba dianggap tidak halal. Dan yang keempat ada zakat. Islam mewajibkan zakat, yaitu sumbangan wajib untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki setelah memenuhi nisab. Dan yang kelima, kerjasama dan kemitraan. Bentuk-bentuk kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah dianjurkan, di mana keuntungan dan resiko dibagi secara adil dan para pihak yang terlibat. Tujuan distribusi ada 4. 1. Dakwah. Tujuan ini dilihat dari penyaluran zakat dan sejenisnya, upaya orang Islam menyerahkan sebagian hartanya dengan niat lillahi ta'ala untuk meneguhkan hati dan jiwa kepada iman dan ibadah. Dan yang kedua ada pendidikan. Tujuan yang terkandung untuk menerapkan pendidikan akhlak karimah seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain serta terhindar dari perilaku pelit. Dan yang ketiga ada sosial. Tujuan ini mengutamakan kasih cinta dan sayang sesama masyarakat serta mengikis adanya kebencian dengan menciptakan kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang keempat ada ekonomi. Tujuannya untuk pembersihan harta, memberdayakan sumber daya manusia yang nganggur, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena berkaitan dengan tingkat konsumsi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.